Iya, hal barunya kayak gitu, kayak yang biasanya takut gitu ya kalau mau masukin ini biaya ini boleh nggak ya diakui oleh pajak. Karena kan kalau saya selama ini karena tidak memakai konsultan, jadi kalau konsultasi dengan AR. Dan kalau AR itu kan benar-benar itu ya udah ikutin peraturan deh, ini tidak boleh dimasukkan, ini tidak boleh gitu. Ternyata setelah belajar ini sebenarnya tuh boleh, biaya apapun yang dikeluarkan perusahaan boleh. Kalau justru kalau yang mengadakan KPP itu nggak asik kan karena tegang. Sekelilingnya Iya, petugas baru pajak tadi gitu. siang kita itu ya Mbak, barusan Aris pas istirahat siang ini kita baru review ya. Enaknya di sini jadi kelasnya nggak boring, jadi kita antusias karena nyaman di kelas. Pas saat kita istirahat juga bikin nyaman, jadi kita nggak boring dalam belajar itu. Artinya bukan untuk mengemplang ya, diajarkan kita memang real datanya, cuman biaya-biayanya itu ya dimaksimalkan seperti itu. Diajarkan cara yang legal. Gitu. Kegiatan ini sangat bagus sekali, positif sekali, terutama bagi para perusahaan yang tidak mengerti atau belum mengerti. Antara tim dan owner itu harus sejalan. Jadi sebaiknya menurut saya, walaupun ownernya sudah ngerti, terus anak buahnya masih belum, atau sebaliknya, atau belum sama-sama, wadah ini, PFD ini sangat baik sekali karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Amelia dari perusahaan yang bernama PT Anugerah Raya Bajaindo. Kami bergerak di bidang, usahanya di bidang manufaktur dan trading. Kebetulan lokasi perusahaannya sekarang lagi ada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsianti. Kebetulan dengan Ibu ini sama satu perusahaan, saya di bagian accounting pajaknya. Gitu. Gimana perasaannya nih selama 3 hari ini? Kalau saya pribadi itu sangat terbantu ya, karena kita diajarin banyak hal baru gitu. Karena mungkin kalau di perusahaan kita ketemu case-case yang nggak ada way out-nya, di sini dikasih triknya begitu, yang selama ini tidak diketahui langsung dikasih, karena sudah pengalaman juga itu pengajarnya gitu. Itu berapa tahun sebagai akuntan pajak atau Ibu sebagai finance berapa tahun? Kalau saya accounting pajaknya udah 10 tahunan 10 gitu. tahun. Wow, udah. Cuman dari dulu kita masih CV. Setelah peningkatan PT ini pasti kan ada hal-hal yang mengenai accounting dan pajak itu kan berbeda gitu. Tidak ada pelajaran barunya. Gitu. Nah, ini apalagi kan Ibu Elsie kan sebagai akuntan pajak gitu kan. Nah, ini kan belajar kelas pajak. Apa yang didapatkan? Ada hal baru atau bagaimana? Iya, hal barunya kayak gitu, kayak yang biasanya takut gitu ya kalau mau masukin ini biaya ini boleh nggak ya diakui oleh pajak. Karena kan kalau saya selama ini karena tidak memakai konsultan, jadi kalau konsultasi dengan AR. Dan kalau AR itu kan benar-benar itu dia belasan peraturan, artinya tidak ya udah ikutin peraturan, biaya ini tidak boleh dimasukkan, ini tidak boleh gitu. Ternyata setelah belajar ini sebenarnya tuh boleh, biaya apapun yang dikeluarkan perusahaan boleh. Itu kan yang penting itu ada buktinya, pencatatan transaksi, uang keluarnya itu ada. Jadi selama ini yang saya takut, ini kayaknya nggak boleh deh, tidak diakui deh, karena menurut informasi yang didapat dari AR tidak diakui nih Bu, tidak boleh dimasukkan. Ternyata boleh. Nah, itu terbantu sekali, jadi bisa nih ya biaya ini diakui pajak untuk mengurangi laba. Merapikan apa yang sudah kita kerjakan, misalkan kita sudah anggap itu sebagai beban atau biaya, pada biaya klasifikasi A ternyata bisa lebih spesifik lagi setelah kita tahu di sini, walaupun udah sama-sama menjadikan itu suatu biaya, cuman lebih spesifik lagi kita mengaturnya biar ketresnya lebih bagus. Itulah salah satu yang sederhana kalau di bagian sayanya ya. Ada nggak suatu kendala-kendala selama ini dari pekerjaan kita gitu kan, setelah di PFD terjawab? Ada? Yang seperti saya sebutkan tadi itu Cuma di teks ya Mbak ya? Iya, untuk menyusun laporan keuangan itu ya tadi yang harusnya biaya ini katanya tidak boleh dimasukkan, bisa gitu. Terus menyusun biaya-biaya, terus yang akan dilihat oleh pajak itu apa saja yang untuk kira-kira akan sampai ke pemeriksaan, itu yang harus kita sebagai WP itu harus benar-benar benar gitu. Karena kalau itu sudah benar ya pajak mungkin tidak akan melihat ke yang lain, itu aman lah gitu istilahnya. Iya, ada biaya yang udah
kita catat sebagai biaya, tapi pada saat pelaporan pajak kita tidak memasukkan karena ya itu tadi seperti Mbak Elsie bilang, ilmu yang kita dapat tidak tahu ya, tidak sampai ke sana ternyata boleh gitu. Nah itu ada hal-hal yang seperti itu aja ya Mbak Elsie, nggak ada yang parah terus. Sama nggak itu paling ada sih. kalau ada rekan-rekan yang lain cerita masalahnya dia, oh ternyata begitu. Kita jadi kayak ngambil hikmahnya atau ngambil pelajarannya dari masalah-masalah teman-teman yang lain. Kan nanti waktu itu ada sesi tanya jawab ya, di situ kita dapat pelajaran. Jadi alhamdulillah ya nggak pakai konsultan pajak ya. Ya alhamdulillah, iya ternyata itu salah Alhamdulillah. satunya lagi. Ternyata alhamdulillah loh tidak pakai konsultan itu alhamdulillah. Karena akan memporak-porandakan Ya, katanya. katanya kalau terafiliasi Oh iya. gitu. Ada lagi nggak yang dapat selama di PFD atau pernah ikut ini nggak seminar-seminar atau acara-acara di luar gitu sama tentang finance atau perpajakan perbandingan itu bagaimana? Kalau saya pribadi pernah, tapi kan yang diinisiasi oleh kantor pajak, artinya ya itu sesuai peraturan, tidak yang diterima pelajarannya seperti yang di sini. Kalau justru kalau yang mengadakan KPP itu nggak asik, kan karena tegang. Sekelilingnya Iya. petugas Baru pajak. tadi gitu. siang kita itu ya Mbak, barusan Aris pas istirahat siang ini kita baru review ya. Enaknya di sini jadi kelasnya nggak boring, jadi kita antusias karena nyaman di kelas. Pas saat kita istirahat juga bikin nyaman, jadi kita nggak boring dalam belajar itu karena view-nya kondisi kelasnya jadi enak gitu, dan nggak tegang gitu. Padahal kan ini berat teks kan ya, finance gitu. Cuman ya apalagi bagi saya kan hanya finance kan. Kalau untuk belajar teks kan lebih naik lagi grade-nya gitu. Penting gak sih sebagai tim itu owner itu di luar sana itu harus, atau owner di sini itu mengajak timnya gitu untuk ikut acara PFD ini? Kalau saya pribadi itu penting. Kalau hanya tim yang datang, owner tidak datang, nanti penyampaiannya salah. Atau kalau yang ownernya datang juga kitanya tidak datang, ya sama salah. Lebih baik datang semuanya. Gitu. Jadi kalau ada permasalahan nanti bisa disampaikan bareng-bareng gitu. Satu tujuan intinya, satu tujuan, satu visi dan misi, satu pengertian. Langkah apa yang mau dilakukan pertama kali menerapkan dari PFD ini? Tadi kita mungkin meeting dulu ya atau gimana ya? Ya, pertama meeting dulu, tapi dari beberapa hari ini ya, saya udah banyak note sendiri ya untuk saya, catatan-catatan yang mungkin sebagian sudah kami lakukan tapi tidak lengkap. Nah, mungkin melengkapi seperti ya formnya atau SK. Pokoknya ada beberapa yang kami dapat pelajaran dari sini yang sebenarnya sudah kami lakukan, cuman tidak lengkap secara evidence gitu. Aktualnya kita udah lakukan, cuman kelengkapan data gitu. Ya untuk menghindari yang paling itu udah banyak catatan-catatan yang harus saya tambahin. Oh bagian sini ada note ini, bagian yang di langkah lagi ke yang lain ada lagi note-note yang harus saya lengkapi. Itu udah banyak. Di PFD ini mengajarkan membayar pajak seminim nggak? Iya diajarkan artinya bukan untuk mengemplang ya. Diajarkan kita memang real datanya, cuman biaya-biayanya itu ya dimaksimalkan seperti itu. Diajarkan cara yang legal gitu. Iya, seperti yang saya bilang di awal tadi, biaya yang sudah kami spend, yang sudah kami keluarkan, yang biasanya kami tidak tahu dan tidak laporkan di pajak, nah itu yang akan ditambahkan. Jadi kan mengurangi, itu jadi kan meminimkan pembayaran pajak juga. Padahal biaya itu emang benar kami keluarkan gitu. Selama ini tuh yang terlewat bagi kami gitu loh. Kita udah keluarkan sebagai biaya, malah nggak dilaporkan di pajak gitu. Memaksimalkan apa yang sudah kita kerjakan untuk dilaporkan dan dicatat ke si pajak itu. Berapa persen yang bisa dipotong dari pajak yang biasa kita bayarkan? Berapa persen? Tapi mungkin 50% bisa. 50% bisa. Iya, karena kan banyak biaya yang
belum kita keluarkan tapi belum kita catat ya Mbak ya, yang itu salah satunya itu sih yang sudah terbayang gitu. Kegiatan ini sangat bagus sekali, positif sekali, terutama bagi para perusahaan yang tidak mengerti atau belum mengerti. Bagi yang sudah mengerti toh tidak apa-apa, itu kan menambah ilmu. Terus kedua, antara tim dan owner tuh harus sejalan. Jadi sebaiknya menurut saya, walaupun ownernya sudah ngerti, terus anak buahnya masih belum, atau sebaliknya, atau belum sama-sama, wadah ini, PFD ini sangat baik sekali karena di sini diberitahukan dari nol. Jadi dibukakan masalahnya, contoh kasusnya, dikasih tahu solusinya, cara mengerjakannya gimana, terus menghadapi pajak itu gimana tanpa kita berbohong ya, dengan memberikan bukti-bukti yang seotentik mungkin gitu loh. Bukan kita berbohong untuk mengadakan eviden, cuman meluruskan pembukuan kita yang biasanya kita tidak, yang sudah kita keluarkan dan sudah kita catat, tapi ketidaktahuan kita tidak laporkan di pajak. Itu salah satunya. Jadi saya mungkin memberikan ajakan ke teman-teman setim finance dan accounting, sebaiknya ikutin kelas ini gitu. Ya, terutama dari pengalaman yang sudah bekerjasama dengan konsultan, ternyata konsultannya terafiliasi sama kantor pajak, ya itu bisa datang ke sini. Karena dari pengalaman beberapa teman-teman ya, istilahnya kayak konsultannya jadi menjebak gitu. Kayak makanan empuk gitu. Kasihan mesin ATM, jadi setiap tahun lagi dan lagi harus bayar, padahal ada konsultan gitu. Tapi tidak terselesaikan, tiap tahun ada lagi gitu. Mending kita sendiri yang ngerjakan, dibantu dengan PFD. Gitu. Cukup sekian dari kami berdua dari PT Anugerah Raya Baja Indo. Bisa ngunjungin website kami juga, www.arcirconnector.com. Saya dengan Weni mengucapkan terima kasih. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.